Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Saya sudah mengambil satu kartu dari Rumi untuk mengawali bacaan hari ini, dan kita mendapatkan kartu Laila nomor 34. Laila. Oke. Iya, kartu tentang Laila ini sebenarnya kalau kita ingin menjadi pencinta, dalam hal ini kita spiritualitas ya, bukan mencintai orang, bukan mencintai materi kalau saya membacanya ya. Dan dari awal saya sudah mengatakan bahwa ini tentang spiritualitas. Jadi kalau misalnya kita bawa ke objek yang lain yang kita cintai, mungkin jadinya nggak terlalu masuk ya. Jadi di sini mengatakan bahwa kalau kita mencintai yang maha kuasa, itu kita nggak boleh hitung-hitungan, kita nggak boleh pakai logika, karena memang bukan begitu caranya mencintai ya. Dan mencintai itu kita harus mengubah semua cara berpikir kita tentang apa itu arti kata cinta kita terhadap semua yang duniawi. Kita harus bersihkan hati kita, terutama bersihkan hati kita dari rasa marah. Tapi sebenarnya kalau kita asosiasikan atau kita gunakan kiasan ini untuk orang lain pun, kalau kita mencintai seseorang dan masih ada rasa marah di hati kita, itu kan bukan cinta yang diinginkan juga kan. Dari kitanya juga mencintai tapi membenci, hostile kan. Yang dicintai juga, saya dicintai tetapi kenapa dia menyiksa saya, something like that. Nggak bisa. Jadi mencintai itu harus sepenuh hati dan tidak ada kata lain selain cinta. Dan membersihkan kemarahan, membersihkan hostility, ketidakpuasan itu harus dicuci berkali-kali. Di sini dikatakan 7 kali. Maksudnya bukan 7-nya, maksudnya sampai kita benar-benar membuat hati kita suci murni, cinta yang sepenuhnya cinta, yang suci, yang pure, murni, tidak ada hostility sama sekali. Itu nggak bisa sekali jadi, berkali-kali. Ketika masih ada marah, kita cuci lagi. Ketika masih ada kekecewaan, kita basuh lagi. Dan kita menyerahkan diri semuanya hanya cinta. Karena isinya dari cup itu, emosi cinta, ya hanya cinta, nggak bisa dicampur dengan yang lain. You must be all love to be worthy of the beloved. Untuk kita bisa dicintai sepenuh hati, berarti kita juga harus mencintai sepenuh hati, dan tidak ada kata lain kecuali mencintai. Kalau kita memohon sesuatu atas dasar kemarahan, apalagi kita memohon untuk balas dendam, udah nggak masuk akal di situ. Saya udah nggak tahu bagaimana caranya menjelaskan. Tetapi kalau kita memohon sesuatu atas dasar kemarahan, atas dasar rasa dengki, kebencian, kalaupun didengar, apakah kita akan merasa bahagia ketika semua itu diberikan kepada kita? Enggak. Jadi semuanya harus tentang cinta. Cinta dan hanya cinta. Your thought takes a course dragging you in its wake. Move beyond thoughts. Berkali-kali, jangan hitung-hitungan. When the grace of love is revealed, be a mirror to reflect it. When the beloved's hair is loosened, brush like a comb, be a comb. Jadi jadilah apapun semua untuk membuat cinta itu menjadi jelas. 3 kartu dari Lenormand. Ya, jadi masih ada hostility itu di hati kita somehow. Saat ini kita masih membasuh berkali-kali, tapi kita masih dalam proses. Kiri gambar kapal, kanan gambar bangau, itu semua kita dalam proses. Tapi kita yakin bahwa suatu saat kita mampu mencapai situasi di mana kita punya cinta yang sepenuh hati, dan cinta yang sepenuh hati itu membuat kita bahagia. Jadi saat ini yang kita bisa lakukan adalah terus mengeksplorasi sampai ke dalam akarnya, grounding, karena kita berharap bahwa suatu saat kita bisa mencapai kehidupan yang lebih luas ketika kita mampu melihat kehidupan lebih bijaksana.
Dan sebenarnya kalau kita mampu sampai pada titik itu, yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Bagaimana tidak? Kalau hati kita dipenuhi rasa cinta, maka kemungkinan kemungkinan hanya cinta. Kalau hati kita masih ada kekecewaan, kemarahan, ya itu akan merusak rasa cinta kan? Kebahagiaan itu sendiri. Advice-nya adalah staying focus, ya. Tetap berjalan di arah situ, tetap bersihkan diri, basuh diri dari semua hal-hal yang membuatmu marah, yang membuatmu tidak happy. Hasilnya adalah ya kita semua perlu waktu untuk bisa sampai pada titik yang kita harapkan. Hari ini bulan ada di antara Virgo dan Libra, dan matahari berada di 8 derajat. Jadi sekarang tanggal 28, 29-nya adalah full moon. Jadi sebenarnya saat ini pun sudah full moon, karena tanggal 29 full moon itu tepatnya adalah pukul 1:48 dini hari. Jadi memang hari ini sebenarnya udah tentang full moon itu sendiri, tetapi saya akan membahas tentang full moon ini di video besok, bukan hari ini. Libra adalah tentang mencari balance, mencari keseimbangan, dan biasanya energi Libra yang high vibration itu adalah energi yang ingin membantu, karena energi Libra itu merasakan sendiri bahwa kalau dia memberi sesuatu, maka dia juga akan menerima sesuatu yang sama besar. Rasa bahagia itu, bahagia karena berbagi. Libra memang butuh untuk selalu melihat dua titik tersebut. Jadi kalau saya lihat hari ini barangkali memang kita kemudian bisa melihat dengan jelas di mana hubungan yang terasa tidak seimbang. Dan kalau itu tidak seimbang, maka kita akan terhenyak hari ini karena dia trine dengan Pluto. Dan kemudian mengatakan pada diri sendiri, worthy nggak sih kita mengorbankan semua? Barangkali itu yang kita rasakan hari ini. Karena semua juga masih berproses. Oke. Situasinya adalah kita melihat ketidakseimbangan tersebut, Seven of Swords. Kita kecewa, kita nggak suka dengan situasi ini, dan rasanya sukar untuk bisa bangkit dan merasa koneksi tanpa pamrih, tanpa ngomel, tanpa tadi hostility. Sukar banget. Jadi memang hati kita penuh dengan rasa tidak seimbang. Tapi sarannya adalah Queen of Wands. Bagaimana kalau hal yang membuatmu kecewa itu direlakan dan fokus dengan membantu orang lain, dan menjadi bahagia dengan membantu orang lain, sehingga kau merasa lebih kuat. Karena ternyata membantu orang lain, walaupun kita merasa pada saat ini tidak mendapatkan sepadan dengan apa yang diberikan oleh orang lain tersebut, kita tahu persis bahwa kita lebih kuat karena kita dalam posisi memberi, kan? Bukan dalam posisi menerima. Dan buat kita, posisi memberi itu artinya kita lebih kuat daripada posisi yang menerima. Jadi kalau ada yang memberi uang, tangan yang di atas yang memberi, itu adalah posisi yang lebih tinggi daripada yang posisi menerima atau tangan terbuka di bawah. Itu adalah hal yang biasa. Kalau kita belajar tentang politik antar negara, kita tahu persis bahwa negara adidaya adalah negara yang banyak memberi, baik secara ekonomi maupun secara kekuatan fisik, termasuk perangnya. That is us. Jadi walaupun apapun kita merasa seperti negara yang memberi banyak dan tidak menerima apapun rasanya pada saat itu, tapi kita tetap merasa yang paling kuat. Dan kita bangga dengan kekuatan kita. You never lose those you love. The love is eternal, but so too is your loved one. As are you. Jadi kalau misalnya kita merasa yang kita berikan tidak
tidak bisa memberikan kembali kepada kita cinta, dan ini hitungannya adalah cinta. Cinta yang kita berikan itu nggak pernah hilang. Walaupun orang itu bilang apa, enggak, aku nggak suka, aku terima aja, tapi aku tetap nggak cinta sama dia. Dalam kenyataannya itu ada di mulut, tetapi dalam dunia spiritualitas itu tidak demikian. Jadi cinta yang pernah kita berikan, itu harganya tetap cinta yang kita berikan. Pada akhirnya yang namanya keseimbangan, cinta yang pernah kita berikan itu akan kembali lagi kepada kita. Kalau di dalam dunia fisik ini, nah cinta yang kembali kepada kita itu mungkin memang tidak datang dari orang yang bersangkutan, yang kita berikan tadi. Cinta itu bisa datang dari sumber yang lain, yang membuat kita juga sama bahagianya ketika kita memberikan cinta dan mendapatkan cinta tersebut. Kita hanya perlu percaya bahwa hukum keseimbangan di dunia ini selalu berlaku. Hanya saja skalanya tidak sekecil pandangan dan pengertian kita, skalanya jauh lebih besar. Jadi kalau kita mengeluarkan energi keluar, apalagi itu energi cinta, maka akan kembali ke kita besaran cinta tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu dan bukan atas dasar cinta, percayalah cepat atau lambat, energi tersebut akan datang lagi ke kita. Tidak harus dari sumber yang kita berikan tersebut, bisa dari sumber yang lain. Dan saya yang punya pengalaman tersebut, saya sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika saya tidak mengambil tindakan atas perlakuan orang lain yang menyakiti saya bisa melihat bahwa hal tersebut itu langsung diberikan kepada orang tersebut, hanya saja dilakukan oleh orang lain lagi. Dan itu udah berkali-kali saya entah kenapa diberi kesempatan untuk mengamati hal tersebut, sehingga keyakinan saya itu bukan lagi satu keyakinan tetapi pengalaman, ya apa adanya begitu. Oke, teman-teman, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.